Terus apalagi istri ternyata nggak sefrekuensi dan akhirnya jadi Atau- sumber masalah. Atau sefrekuensi pun. Atau sefrekuensi malah bersaing gitu kan. Lebih bermasalah lagi kan. Lebih bermasalah lagi. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Uhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Oke Kak Ojan, kemarin kita sudah bicara soal Kesehatan kunci utamanya adalah diri sendiri. itu pelajaran pertama yang dihadirkan Allah melalui pandemi COVID-19 ini. Iya, Nah iya. sekarang kita masuk yang kedua. Apa itu? Tentang esensi. Esensi. Yang paling penting itu esensi, substansi, ya. Betul. Jadi Allah melalui COVID-19 ini sedang mengingatkan seluruh umat manusia untuk lebih fokus kepada soal substansi, pada soal esensi. Gitu. Ini yang harus dipentingkan. Batangnya ini harus jelas. Bukan soal gimmick, bukan soal kemasan, bukan soal atribut. Oke. Bahwa gimmick, kemasan, atribut, dan sebagainya itu perlu iya. Tetapi tidak boleh ini kemudian Menjadi yang utama. Yang utama, ya. Yang utama harus tetap menjadi satu substansi. Utamanya harus esensi. Dan ini yang harus kita kejar. Dan dengan COVID ini ke arah sana Kak Ojan. hikmah itu Pak Zaim dapat dari mana? Contohnya gimana? Sederhana sekali. Jadi keponakan saya mau nikah. Oke. Jadi sudah direncanakan jauh-jauh hari, sudah nyewa tempat, undangan sudah disiapkan, Iya, iya, luar iya, biasa, iya, iya. gitu kan. Dan kita semua berharap inilah acara keluarga, seluruh keluarga kumpul, kita semua bukan hanya keluarga, teman-teman, udahlah itu acara terbesar. Dan ada kecenderungan juga di masyarakat kan makin hari makin begitu kan. Iya, 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 benar. Tiba-tiba COVID. Apa yang harus dilakukan? Apakah menunda pernikahan? Apakah menurut pernikahan gitu kan? Ataukah Atau- mengubah sama sekali gitu? Tanpa konsep yang tadi ya? Ya tanpa Acara konsep walimahnya. itu. Nah, dan pada akhirnya Baik, baik. itu diubah sama sekali, Nangkap saya. diubah sama sekali, dan menjadilah sebuah pernikahan yang simple gitu, yang dihadiri 30 orang gitu, tetap di hotel gitu kan, tetap di hotel, dihadiri 30 orang, mungkin kurang bahkan itu, jadi kita tempatnya longgar sekali gitu kan. Itu pun kan makanan juga sudah dikemas begitu rupa, sudah ditata sedemikian rupa. Nah selebihnya gitu, bahkan bisa menjangkau yang lebih banyak gitu. Ya ini dipakai webinar. Jadi Video conference. menjadi seperti media conference kan gitu kan. Jadi seluruh teman-temannya dari seluruh daerah di berbagai kota bisa kontribut, bisa ngobrol, bisa beri salam dan sebagainya. Dan dikemas. Tiba-tiba kita melihat, wow, gitu kan. Ternyata indah sekali. Iya, iya. Dan dibanding dengan saya harus antri gitu kan, salaman satu-satu diatur, sudah begitu di stop lagi, nah, ada VIP yang mau lewat, foto dulu dan sebagainya. Ini contoh ya. Oke. Jadi yang maksudnya Pak Zaim substansinya itu pernikahan itu sendiri ya? Substansi kan pernikahan, Ijab kabul ijab sah. kabul sah, Itu substansinya. dan kemudian juga disebarkan ke semua. Nah disebarkan sekarang nggak perlu lagi fisik. Iya, ya. Walimah Pak ya memang Iya. harus ya. Tapi atributnya itu sendiri seremoninya ya. Seremoninya segala macam kan menjadi simpel sekali. Oke. Jadi tidak pakai kesana kemari. Nah ini contoh bahwa ternyata gitu kan. Ini cara Allah mengingatkan kita untuk lebih fokus kepada substansi. Ya, ya, ya. Nah dalam kehidupan keluarga kan juga begitu ya, Kak Ojan ya. Ya. Kita seringkali kan kacau nih. Kenapa keluarga bertikai, keluarga nggak tahan, ada ketahanan keluarga lemah. Seringkali kita kacaukan antara mana yang benar-benar pokok, mana yang cabang, mana yang ranting. Iya, gitu. iya, iya.
kadang-kadang cabang kita jadikan batang, bahkan ranting kadang-kadang kita. Jadikan batang. Ya, kalau seperti itu antar suami istri, kalaupun tidak ada pihak lain sekalipun, ya pasti pecah. Ya, ya. Karena ranting di Kaojan yang besar di Barabai sana, gitu, dengan istri yang besar di Jakarta. pasti beda. Iya, iya. Nah, melalui COVID ini kembali diingatkan oleh Allah, baliklah kepada hal-hal yang substansi, itu pentingkan dulu. Kalau bikin produk, gitu, produknya harus bagus dulu, gitu. Jangan mikirin kemasan dulu, gitu. Iya, iya. Kemasan ya penting, nanti, kurang lebih begitu loh, Coach. Iya. Artinya kalau kayak gitu bukan sibuk malah menjadi merah untuk mencari solusi pengganti kali Pak ya. Misalnya gini, kayak tadi tuh pas nikah kan sekarang nggak bisa walimah tuh, saya ngelihat teman saya juga gitu, dia nikah tetap dilakukan gitu, tapi kemudian teman-temannya diundang via WhatsApp, ada link Zoom-nya, kita datang gitu, tapi via Zoom untuk menonton. Itu mungkin bagus Pak ya, untuk dalam hal ini substansinya memang walimahnya Pak ya, untuk menyebarkan gitu. Yeah. Tapi lagi-lagi kalau itu kita mementingkan itu sebagai atribut gitu, untuk gengsi gitu Pak ya, maka itu keliru lagi ya. Tapi itu masih oke kan? Itu kan bukan sesuatu yang menyebarkan via media sosial segala macam. Itu kan bukan sesuatu yang rumit sekali. Tidak membutuhkan effort yang luar biasa sehingga kita kemudian harus bertengkar soal itu kan tidak. Jadi saya kira itu hanya sarana kalau itu. Tapi masih substansial. Kalau dilihat ke budaya di kita di Indonesia, terutama di daerah-daerah tuh Pak, kan banyak sekali pernikahan, misalnya konteksnya pernikahan tadi yang mewajibkan kalau nikah itu walimahnya harus sekian gitu, harus di gedung, harus mengundang sekian banyak keluarga gitu dengan tampilan yang mewah. Mohon maaf, ada juga daerah yang bahkan harus memajang apa sih istilahnya, karangan bunga dari gubernur, dari bupati, padahal enggak gitu, dia kayak itu kan atribut ya. Nah, sementara bisa jadi selesai acara yang sangat mewah itu dikemas dengan foto-foto yang wah ini romantis banget gitu, pasangannya bahkan ada yang bikin tuh gimmick-gimmick yang kalau kita datang ke acara pernikahannya itu Pak, ada storyline-nya gitu, si ini tuh ketemu tahun berapa, ada foto-fotonya, wah ini romantis banget, tiba-tiba pas jadi suami istri hancur berantakan. Itu kan jadinya nggak substantif Pak ya. Saya pernah hadir di sebuah pernikahan yang sulit saya melupakan itu. Okay. Jadi antri untuk sampai salaman yang pengantinnya pasti nggak tahu siapa saya, pasti saya nggak tahu, hanya karena saya kenal salah satu ayahnya gitu kan. Antrenya saja untuk sampai sana itu 2 jam. Undangan, udah males saya bayangin aja, males banget. Undangan 10.000, gitu. Undangan 10.000. Nah, yang seperti ini jadi model. Jadi seolah-olah semakin hebat, itu semakin luar biasa. Kemudian di luar juga tadi ditandain gitu kan. Berapa banyak karangan bunga yang mengucapkan selamat atas ini. Pejabat-pejabat perusahaan ya. Kalau tidak ada tadi di kampung Kaojan, kemudian membuat bukan di kampung saya, di daerah, bener, bukan di daerah tertentu. Saya nggak bisa sebut. Saya sampai kaget itu. Sampai kemudian membuat sendiri gitu, ucapan dari bapak ini dan sebagainya. Itu semua kan demi gengsi. Iya benar. Nah, COVID, ayo lakukan yang seperti itu. Allah ingatkan. Udah nggak bisa lagi. Itu masa lalu itu. Jadi yang seperti itu justru kenoraan yang luar biasa atas nama peradaban. Gitu kan. dan
kita bayangkan sebuah keluarga yang dibangun dengan cara norak yang seperti itu, keluarga macam apa yang akan terbangun? Iya. Itu dari awal nggak usah sampai pada sakinah ya. Mawadahnya saja sudah rusak ini. Karena ketika persiapan belum sampai rahmah ini. Ketika persiapan itu kan harus serba lengkap. Iya, iya. Dan kalau sudah seperti itu, pasti bertengkar, Mas. Oke. Karena yang satu mengatakan, oke, ini seragam pengiring pengantinnya warnanya apa, gitu kan? Itu jadi bahasan yang sangat panjang, gitu kan? Ini kurang apa, gitu? Gitu. Iya, Nah, dan apa yang saya saksikan, saya hadiri 2 jam saya antri tadi, 2 tahun ya pecah, Mas. Jadi iya, 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 iya. itu bukan substansi. Ya, ya, ya. Dan bahkan orang-orang di luar sana melihatnya itu yang mengagumkan, Pak. Wow, ini romantis banget. Beruntung sekali pasangan ini kan begitu-begitu. Ya, apalagi Karena kalau nggak ada begitu, Pak, orang nggak akan ngelihat baik gitu. ini besannya dari sini, ini sekufu, seolah-olah seperti itu. Iya, Tapi iya. sekali lagi, Itu sebenarnya bukan dari pendekatan apapun, gitu, itu norak. Gitu. Yang dicontohkan oleh para pejabat-pejabat itu, gitu, sama orang-orang kaya itu norak. Tolong cuplik ini yang bagian Jadi ini. itu desit banget itu. Desit. Dan Allah mengingatkan gitu loh, yang kampungan seperti ini tinggalkan, Iya, iya. balik pada substansial. Substansinya adalah Substansinya adalah nikah. dengan akad nikah tadi, ketemu hati dengan hati, keluarga dengan keluarga, gitu. Kadang-kadang di acara yang seperti itu malah nggak dapat, Pak, ya, Nggak dapat. dari merekanya. Ini seringkali kan kemudian dipakai untuk transaksi sosial, Iya, iya, iya. bahwa kami dari keluarga ini punya relasi ini, dan kadang-kadang ketika dipersoalkan misalkan, lo kamu nikah, kenapa saya nggak diundang? Atau kadang-kadang atau sebaliknya lah, siapa yang diundang? Sibuk dengan itu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ini baik dari pendekatan agama maupun pendekatan intelektual murni yang barat sama sekali. Nggak masuk akal ya. Enggak masalah, ini kampungan. Kampungan ya. Ini kampungan. Kampung bagus ya. Iya, kampung. Kampung itu bagus. Kampungan ini nggak bisa diterima. Saya dari kampung. Yang perilaku kampungan ini banyak sekali orang-orang yang kaya, orang-orang elit, dan kemudian yang di bawah juga ngikut-ngikut gitu. Oke. Yang secara ekonomi juga tidak mampu gitu. Apalagi sekarang banyak sekali tawaran Iya, iya, iya. pinjaman online dengan mudah gitu kan. Iya, iya. Wah, segera bikin. Dan Ini setelah semua itu hancur ya. ini semua oleh Allah diingatkan dengan COVID. Barangkali memang kerusakan kita keluarga ini sudah begitu parah sehingga Allah menghadirkan COVID. Padahal substansinya malah bekal ketika dia mau nikah, Pak ya. Bekal berumah tangga dari orang tua. Dia harusnya dapat itu dulu, Pak ya. Iya. Jadi ada yang menarik nih, cerita soal bekal tadi kan. Apa tuh? Dulu kuliah di Jogja ya. Jogja. Jogja itu kan tokoh kunci itu kan dulu kan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau punya bekal yang menarik. Setiap kali ada orang berkunjung ke ini dan mohon restu Kiai, saya mau mantu, beliau selalu katakan, sekarang kamu siap uang berapa? Setelah menyatakan siap dengan uang X gitu kan, setelah disebutkan, oke, yang buat pernikahan 1/3 saja. 1/3. Nah, dari uang yang kamu punya itu. Yang untuk acara pernikahan. Yang 1/3 gitu kan. Berikan ke sosial. Ke orang-orang duafa, ke anak-anak yatim gitu kan. Yang 1/3. Yang 1/3 lagi kasihkan ke anakmu setelah nikah. Jadi berapapun angka yang disebut, gitu, apakah besar atau kecil, nasibnya sama. Kalau kecil ya tetap ya 1/3-nya. Hitungannya ya. Untuk nikah. Ya. Kemudian kalau besar ya udah 1/3-nya. 1/3-nya Itu lagi. financial planning kalau bahasa orang sekarang ya. Bahasa orang sekarang seperti itu.
ini menjaga agar substansinya itu terjaga. Ini bicara pada Iya, iya. contoh pernikahan. Pak, itu baru contoh pernikahan, Pak. Sekarang saya jadi nangkap nih masalah substansi, Pak ya. Yang kita bisa belajar dari corona ini juga kayaknya berkaitan sama substansi adalah tentang pendidikan, Pak. Oke. Ketika sekolah ditutup sampai sekarang gitu, belum dibuka gitu. Anak-anak harus kembali ke rumah, dia belajar di rumah Oh, gitu. betul. Itu kan substansi banget bahwa belajar pendidikan itu di rumah, bukan di sekolah gitu. Orang tua itu adalah guru mereka. Itu kan harusnya ditangkap, Pak ya? Iya, harusnya nih. ini- Tapi kayaknya belum ditangkap nih. Ini hal penting. Nanti kita akan bahas panjang lagi di pendidikan, tetapi secara ini kita bisa tegaskan bahwa guru pertama adalah orang tua. Orang tua harus menjadi guru pertama. Rumah harus menjadi sekolah pertama. Baru kemudian ditambahilah gitu dengan guru dari luar, sekolah dari luar. Ini menarik. Nah, yang saya juga cermati gitu kan soal substansi ini. Ini soal lifestyle ini kan. Lifestyle. Terutama anak, bukan hanya perkotaan. Anak perkotaan ya, tapi juga di daerah juga sudah mulai juga, masyarakat itu. Apa itu? Soal brand. Oke. Jadi seolah-olah dari atas sampai bawah ini harus mewakili merek. Oh. Ya, semakin mahal merek gitu kan, Semakin bergengsi. semakin bergengsi. Pak Zaim kenal istilah hypebeast nggak? Sedikit ya, kurang lebih. Itu yang saya sampai kaget, Pak. Ketika di YouTube itu ada yang begitu. Jadi orang itu datang ke suatu tempat, kemudian dia akan menanya berapa outfit Iya, iya, iya. lo gitu. Iya. Jadi setiap orang itu ini 35 juta total outfitnya, yang ini sampai 100 juta. itu lifestyle juga ya. Yang Jadi- Bapak maksud ya, salah satunya. Iya. Itu ekstrimnya itu. Dan kenapa menggunakan membeli mahal itu kan untuk dipamerkan ke orang. Iya. Sekarang dengan COVID ini kesempatan kita pamer itu terbatas. Iya, iya. Gitu kan. Tapi mereka nyari jalan, Pak, di foto dia di sosmed. Iya. Tapi beda, rasanya beda. Rasanya beda kan. Butuh pengakuan ini. Butuh. Ada satu jam tangan yang harganya bermiliar-miliar gitu. Yang noraknya luar biasa. Jadi, nah kita apakah ingin menjadikan bangsa keluarga kita menjadi keluarga yang norak, Iya, gitu iya. kan? Jadi, semakin pertambahan ekonomi tambah norak, tambah norak. Jadi, apakah seperti itu kan? Kan tidak. Ada yang kemudian oke, saya celana harus merek ini, sepatu harus merek ini. Bukan soal nyaman, bukan soal fungsi, tapi merek dulu. Kan? Iya, iya, iya. Urusan nggak matching nggak apa-apa ya. Oh mereka mematchingkan, Oh, mematchingkan, tapi ya. matchingkannya harus dikaitkan dengan merek. Oh gitu. Iya, 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 iya. Kalau matching kan soal Selera ya. soal artistik ya, Iya, itu iya, penting. iya, iya. Penting buat Itu mereka. penting. Apapun itu penting kan Iya, untuk iya. itu. Tapi itu masih substansi kalau saya bilang. Masih substansi benar. Pada tingkat tertentu ya. Benar. Substansi itu membangun keindahan kan, nyaman dipakai. nyaman dipakai Iya, dan iya, iya. sebagainya. Fungsional lah gitu. Nah, tiba-tiba ini. Atau kemudian kalau kita lihat ada beberapa restoran junk food tuh. Kadang saya heran, kenapa penuh terus gitu kan. Dan ternyata orang memerlukan pergi ke restoran junk food itu. Menganggap bahwa itu Apa gengsi lagi-lagi? iya, itu gengsi. Jadi ada Apa? ada Kepuasan tersendiri. kepuasan tersendiri. Atau juga itu yang di bawah ada junk food yang sangat terkenal dan semua orang gitu memaksa diri untuk setiap minggu keluarganya ke situ gitu. Yang padahal Terus foto gitu ya, selfie, Foto. ada mereknya kelihatan. padahal seperti tadi kan ketika makanan paling sehat ya dibikin di rumah, Iya, disiapkan di rumah. Atau kemudian di banyak kelas menengah atas itu kan nongkrong di sebuah merek kopi gitu. Hanya karena itu dari Amerika gitu.
Di Amerika itu ya kedai kopi biasa gitu. Tapi di sini tiba-tiba menjadi wow gitu kan. Sampai masuk kota-kota kecil dan sebagainya gitu. Iya. Dan kemudian sangat bangga ketika kemudian selain minum ini juga membawa keluar dengan merek hijau yang nggak jelas itu. Padahal udah mau habis ya. Nah, ini contoh ya. Iya. Dan itu bukan substansi ya. Itu bukan substansi. Kita tidak melarang kopi dan kita juga membolehkan saja bahwa sesekali ya kalau memang kebetulan lewat dan cuma memang ada itu. Cuma ada itu ya silakan saja. Iya. Tetapi mewajibkan diri kita lalu kumpulnya harus di situ. Iya. Kemudian uang habis untuk itu, uang Pak, habis untuk itu. Terus apalagi istri ternyata nggak sefrekuensi dan akhirnya jadi Atau sumber masalah. Atau sefrekuensi pun. Atau sefrekuensi malah bersaing gitu kan. Lebih bermasalah lagi kan. Lebih bermasalah lagi. Jadi kalau suamiku ke situ, kenapa aku besok tidak? Gitu. Iya. Wah, jadi ini perlu COVID memang. Perlu COVID ya. Iya. Jadi Allah menghadirkan COVID itu untuk itu karena barangkali karena tidak ada makhluk yang Allah ciptakan yang tidak ada manfaatnya, Pak ya. ya. Bahkan sekecil COVID yang tidak kelihatan sekalipun. Jadi kurang lebih ke sana. Ya, kemarin kita juga sudah bicara soal pernikahan gitu ya. Contoh. Kalau kita melihat di masyarakat Islam yang asli itu kan juga memang keluarga-keluarga dekat. Memang keluarganya banyak gitu ya. Iya. Dan dulu kan juga diurus sendiri oleh lingkungannya sendiri. Gotong royong. Sampai sekarang masih kalau di kampung saya. Nah, ketika seperti ini gitu, itu nggak masalah. Masih dalam memang menghidupkan, memang berinteraksi. Dan gitu. itu substansi ya. Itu substansi. Kalau kita lihat di negara-negara maju gitu, pernikahan paling hanya 100 orang. Yang sudah pesta sekalipun ya. Jadi itu yang mereka yang lebih maju, lebih terpelajar dan sebagainya. Jadi baik pendekatan agama maupun pendekatan intelektual gitu. Apa yang berlangsung selama ini gitu. Norak. Itu norak. Kurang lebih seperti itu. Dan mari kita kembali pada substansi gitu kan. Caranya tidak enak memang melalui pandemi yang dan substansi yang paling utama ya justru keluarga, Pak ya. Karena banyak orang yang akhirnya sibuk dengan dunia luar gitu, sibuk membangun karir, sibuk membangun nama, sibuk membangun apapun gitu, capaian-capaian di luar, tapi substansi utama yang dia harus pulang ke sana, yang dia butuhkan pertama kali adalah itu, dan investasi terbesar dia adalah itu gitu, rumah itu sendiri kan. Itu sebabnya kan ketika kita mulai diskusi kita ini di Samara, itu kan kita mengenalkan dari 4 warna itu. Iya. Tujuannya apa gitu? Substansinya adalah saling memahami kan. Iya. Jadi membangun kesepahaman ini terus menerus dan sebagainya sehingga menjadi sangat kuat. Ini substansi dan ini tidak boleh diabaikan. Dan tahap kedua dari itu adalah masuk kepada pendidikan kan. Iya. Bahwa pendidikan terbaik dari rumah. Dari rumah. Maka harus kita bangun pendidikan itu dari rumah secara terus menerus. Sekolah nanti menjadi sekolah kedua di luar. Nah, pendekatan ini, COVID ini mengingatkan untuk mari kita kuatkan biru gitu. Biru, Pak ya. Biru Ya. Biru itu untuk kita menerima dulu gitu. Kehendak dari yang maha di atas itu gitu. Ini apa yang kita, dan kemudian kita kuatkan sisi kuning kita agar sisi kuning kita masuk betul kepada tujuan-tujuan yang paling dasar. Dipertajam ke arah itu. Jadi pandemi corona ini, Pak ya, menurut saya yang paling substantif malah mengingatkan kita semua supaya kembali ke rumah, Pak. Keluarga itu kan sesuatu yang paling substantif gitu. Karena banyak orang yang ngejar karir, ngejar bisnis gitu, atau relasi di luar lah. Sementara jangan-jangan di rumah dia sendiri relasinya nggak terbangun dengan baik kan? Ya nggak sih, Pak? Iya, itu kan kita sibuk dengan label ya.
karir itu label. Iya, ya, label ya. Bahwa memberi penghasilan ya, memberi aktualisasi diri iya. Tetapi itu sebenarnya dahan. Kalau kita ibaratkan pohon itu dahannya. Batangnya itu ya keluarga. Keluarga ya. Bagaimana yang istilahnya Kak Ojan dulu, semua orang dalam rumah ini nyaman. Iya, iya. Nyaman satu sama lain. Betah di lingkungannya, apapun lingkungannya itu gitu. Dan kemudian betah ketika ini ada, dan ini yang paling dasar. Nah, kehidupan sehari-hari gitu, ini yang kemudian sering melupakan ini. Iya, benar. Akhirnya kita kebawa ke karir misalnya. Karir penting sekali, ya, penting sekali. Tapi setelah ini loh ya. Gitu. Atau jangan-jangan Pak, dunia luar itu ya pengalihan dia ketika dia nggak betah di rumah, gitu. Dia nyari aktualisasi di tempat lain kan. Iya, padahal ketika dia sibuk gitu membangun di luar karena dia bilang, aduh udahlah capek nih di rumah nggak bisa dibenerin. Dan itu kan nggak mengganti juga Pak ya? Itu tidak mengganti. Tidak mengganti juga. Jadi pernah pada satu kejadian nih keluarga dekat lah ya. Relasi tidak baik di rumah dan masing-masing makin menyibukkan diri keluar, dan ketika masing-masing menyibukkan diri keluar gitu kan, tetap ketika kembali ke rumah ini masalah gitu kan, sampai akhirnya rumahnya tingkat memutuskan oke, yang satu tinggalnya di atas, Ya Allah. satu di bawah, kemudian urusan kecil ya, soal masak di rumah gitu, ukuran potongan dagingnya seberapa gitu, yang satu suaminya hanya mau potongan daging itu harus kecil gitu, sementara bagi istri masakan kok potongan daging sekecil itu kan apa gitu. Nah, ini bisa menjadi sebuah persoalan yang serius. Sementara masing-masing karir di luarnya kan hebat. Orang melihatnya hebat, beruntung sekali. Beruntung gitu ya. sekali ini. Suaminya begitu, istrinya begitu, kalau kita lihat fisik rumahnya begitu, sempurna lah ya. Anak-anaknya kelihatannya sekolah di tempat yang bagus. Nah, ini semua penting. Tetapi itu kedua, gitu kan. Yang paling substantif tetap bagaimana relasi di keluarga tadi nyaman. Itu sebabnya mengapa kita di awal selalu bicara tentang 4 warna dan saling memahami. Dan semestinya hal seperti ini gitu. Kita semua tahu, kita semua ingat dari waktu ke waktu dan terus menjaga kesadaran ini. Nah, hanya saja seringkali lupa gitu. Ada masalah kecil, tadi ada ketidaknyamanan kecil, kita lari keluar kan, mengkompensasi itu. Dan corona ini membuat orang-orang yang mencari kompensasi di luar harus balik ke rumah dan harus menyelesaikan harusnya Pak ya. Harus menyelesaikan, karena tidak ada pilihan. Ya rumahnya di situ. Kecuali dia punya rumah banyak. Ini cabang. Ya itu tidak menyelesaikan juga. Tidak menyelesaikan juga. Itu tidak menyelesaikan juga. Jadi ini memang cara Allah gitu, untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada substansi. Dan dalam kasus keluarga gitu, substansi utamanya apa? Substansinya adalah antar penghuninya nyaman, saling memahami, saling support, saling mengedukasi. Nah itu tadi kan nyebutkan pendidikan ya. Sehingga memang pendidikan terpenting adalah di dalam rumah. Kemudian barulah ketika ini kokoh gitu kan, tentu saja kita perlu, tidak bisa hanya hidup dalam cangkang ini gitu. Ada layer kedua dan berikutnya ya. Ini akan memperkaya, tetapi nggak boleh mengganggu yang pokok ini. Dan kayaknya perlu COVID untuk itu. Itu yang menyedihkannya. Karena COVID ini membuat seluruh dunia mengalaminya Pak ya. Iya, dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu ya. Iya benar. Kita tidak bisa menyalahkan kantor kita, pasangan kita dirumahkan, atau pasangan kita kalau tiba-tiba begitu. Kita nggak bisa menyalahkan negara kita gitu. Ternyata semua gitu harus menata dirinya gitu. Kembali pada substansi tadi, bahwa mementingkan betul rumah. Dan untuk mementingkan ini ketika membangun rumah sebelumnya pun gitu, pentingkan hal yang substansi gitu. Bukan hal gengsi penting nanti tapi jadi mulai dari tadi pernikahannya gitu kan,
larikan ke substansi. Cara milih pendidikan anak, substansi. Cara berpakaian kita gitu kan, substansi. Apa yang memang kita paling nyaman gitu, paling fit dengan kita, ya itulah yang harus diprioritaskan. Bukan soal labelnya. Kemudian soal kebiasaan makan kita gitu kan, itu substansi. Walaupun termasuk bagaimana olahraga. Ini olahraga menarik dibahas khusus gitu kan. Oh gitu. Jadi satu sisi kan olahraga ini kan substansi karena berolahraga, tapi kemudian bersepeda tadi kan. Tapi kemudian sebagian kemudian harus merek tertentu. Nggak substansif lagi Pak ya. Nggak substantif lagi. Jadi olahraganya dapat substansi gitu. Tetapi ketika kemudian harus terkait dengan merek tertentu, substansi. Nah, yang juga tidak kalah menarik itu kesehatan. Kesehatan juga. Di kita ini masyarakat kita tidak sedikit gitu. Ketika sakit, ya segera larilah ke rumah sakit. Dan itu pun dipilih gitu. Label rumah sakitnya. Label sampai rumah sakitnya ya, bergengsi ya, sampai ke luar negeri gitu. Jadi dianggap seolah-olah kalau sudah begitu tuh substansi akan lebih cepat sembuh. Enggak. Dan memang tujuan dia bukan untuk sembuh juga kayaknya. Nah, tujuan untuk sembuh. Tetapi dia sudah mencampurkan kan. Sudah mencampurkan antara yang substansi untuk sembuh tadi gitu. Yang sebenarnya bisa istirahat, bisa sendiri, tetapi kemudian kebawa dengan gengsi. Dan alhamdulillah gitu, dengan COVID ini gitu, semua diingatkan itu. Pak Zaim optimis nggak itu memang semua orang menangkap ini gitu? Setidaknya akan ada pembelajaran yang masif. Jadi mungkin tidak banyak, tidak khusus orang belajar tentang ini, tetapi keadaan memaksa. Jadi contoh misalkan ketika pernikahan, sekarang kalau kita menyelenggarakan pernikahan yang elegan dalam jumlah orang terbatas begitu, tampaknya sekarang menjadi lebih masuk akal kan? Dan saya kira yang seperti ini juga akan panjang. Terus berlanjut. Akan terus ya. Artinya jadi tren baru ya. Akan tren baru. Walaupun nanti akan ada lagi yang memulai yang jor-joran megah-megahan, akan ada lagi yang memulai. Tapi mereka perlu waktu lagi untuk sampai kemudian menjadi sebuah nilai bersama. Makanya COVID ini nggak cuma 1-2 bulan kali Pak ya. Hikmahnya salah satunya itu juga. Terus kemudian yang selama ini bersepeda gitu kan. Terus pergi ke alam ya. Sekarang kan tidak cari hiburan ke gedung-gedung tertutup kan. Iya, betul. Pergi ke alam, ini akan menjadi pilihan. Ini akan mengingatkan kita pada inilah hal yang substansi, yang penting untuk kita pertahankan. Dan kalau rumah tangga kita gitu, terus-menerus mengingatkan diri kita untuk substansinya apa dulu gitu, baru kemudian tambahannya. Ini akan kuat sekali, akan sakinah lah, kurang lebih seperti itu. Dan kita diingatkan bahwa ketika terjadi COVID seperti ini, maka kemana lagi kita kembali kecuali ke keluarga kita Pak ya. Tempat terakhir kita kembali adalah rumah kita sendiri, dan itulah substansinya.